SD kelas 4 tema 9. 2. 2 LKS, Kayanya Negeriku, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. A. Tempo dan tangga nada du sama dengan bes. Perhatikan tanda tempo dan tangga nada lagu Tanah Airku berikut. Pada teks lagu tertulis tanda tempo larghetto, artinya lambat, ibi cepat, dan largo. Tanda tempo tersebut ditulis agar penyanyi atau pemain musik mengetahui kecepatan lagu yang diinginkan komposer, pencipta lagu. Selain tanda tempo, dalam teks lagu juga terdapat simbol yang menunjukkan tangga nada du sama dengan bes. Artinya, tinggi nada du sama dengan nada bes. Untuk mengetahui tinggi nada bes kita dapat menggunakan alat musik piano. Berikut tangga nada du sama dengan bes. Lihat buku, gambar. B. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kamu tentu hafal syair lagu Tanah Airku, karya Tusut. Cermati setiap kata dan syair lagu Tanah Airku, dan kamu dapat memahami isi Agustus tersebut. Ibu Sut, melalui lagu ciptaannya, Tanah Airku, telah mengajak segenap warga negara Indonesia untuk senantiasa cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia, tanah kelahiran bangsa Indonesia. Betapapun tanah air Indonesia kalah kemilau dibandingkan negeri lain, tapi Indonesia tetap kebanggaan bangsa Indonesia. Rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dapat kamu wujudkan dalam bentuk tindakan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai warga negara yang baik, kamu tentu akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban, misalnya mematuhi peraturan lalu lintas. Apa saja hak dan kewajibanmu sebagai warga negara Indonesia? Bagaimanakah bentuk kepatuhanmu terhadap hak dan kewajiban tersebut? 1. Kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh kewajiban warga negara Indonesia sebagai berikut. A. Menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. B. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Membayar pajak. D. Mengikuti pendidikan dasar pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang. A. Menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Pada pasal 27 ayat 1 L Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam menjunjung hukum dan pemerintahan bertujuan untuk mencapai keadilan dan ketertiban. Menjunjung hukum dan pemerintahan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku, serta mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, roda pemerintahan dapat berjalan baik serta cita-cita bangsa dan negara mudah tercapai. B. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa segala warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Banyak cara yang dapat dilakukan warga negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara. Misalnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan antara lain tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan neboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. C. Membayar pajak. Pada pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan bunyi pasal tersebut,
Dapat dipahami adanya kewajiban warga negara membayar pajak untuk keperluan negara terutama untuk pembangunan bangsa negara. Contoh pelaksanaan kewajiban membayar pajak yaitu membayar pajak kendaraan dan membayar retribusi masuk tempat wisata. Dengan adanya kesadaran membayar pajak dan setiap warga negara Indonesia niscaya pembangunan bangsa dan negara Indonesia akan berjalan lancar. D. Mengikuti pendidikan dasar pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar yang wajib diikuti warga negara Indonesia selama 12 tahun sesuai ketetapan pemerintah. Tujuan pendidikan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan melaksanakan kewajiban mengikuti pendidikan dasar berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 2. Hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh hak warga negara Indonesia sebagai berikut. A. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan dalam pasal tersebut selain menegaskan kewajiban warga negara juga menegaskan hak warga negara untuk menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hak persamaan kedudukan dalam hukum dapat dicontohkan dengan adanya hak yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan bantuan hukum saat menghadapi masalah hukum. Selain itu, warga negara dapat menikmati kehidupan yang nyaman, aman, tertib, dan tentram karena adanya ketentuan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga semua orang hidup tidak semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaran. Persamaan di muka hukum juga dapat diwujudkan dalam bentuk perlakuan yang sama atas sanksi bila melanggar hukum. Hukum berlaku sama bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Selanjutnya, persamaan dalam pemerintahan dapat diwujudkan dalam bentuk mendapat kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan sesuai keahlian dan kemampuan yang dimiliki. B. Menikmati hidup layak. Hak menikmati hidup layak bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan pada pasal 27 ayat 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Manusia bisa menikmati hidup layak jika mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pakaian, sandang, makanan, pangan, rumah, papan, kesehatan, maupun pendidikan yang baik. Kebutuhan hidup manusia tersebut hanya dapat terpenuhi jika manusia memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai keahlian dan kemampuannya masing-masing. C. Mengeluarkan pendapat. Hak mengeluarkan pendapat bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak mengeluarkan pendapat bagi setiap warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut, provokatif. Contoh pelaksanaan hak ini antara lain memberikan suara dalam pemilu, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, dan memberikan pendapat kepada pemerintah melalui demonstrasi yang aman sesuai aturan yang berlaku. Penyampaian pendapat juga dapat dilakukan melalui media, baik media cetak maupun elektronik. D.
beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap warga negara Indonesia untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang diyakininya. Jaminan kebebasan beragama dan beribadah ditegaskan pada pasal 29A ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kebebasan bukan berarti bebas untuk tidak memeluk agama, tapi bisa memilih salah satu agama yang diyakininya. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui 6 agama, yaitu agama Buddha, Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, di Indonesia berkembang beberapa aliran kepercayaan. Dengan adanya jaminan kebebasan beragama dan beribadah ini diharapkan berkembang sikap toleransi antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup antarumat beragama. Perbedaan agama jangan dijadikan pemicu terjadinya konflik. Sebaliknya jadikan perbedaan agama sebagai perekat persatuan dan kesatuan antarumat beragama. Membela negara. Membela negara selain sebagai kewajiban juga sebagai hak warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara dapat kamu pahami dalam bunyi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Setiap warga negara Indonesia hendaknya berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik, agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Mendapat pendidikan yang layak. Hak warga negara Indonesia dalam bidang pendidikan ditegaskan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan kini menjadi 12 tahun. Mengembangkan kebudayaan Indonesia, keberagaman wilayah dan suku bangsa yang ada di Indonesia membawa dampak munculnya beragam kebudayaan daerah sebagai akar kebudayaan nasional. Setiap warga negara Indonesia berhak ikut serta melestarikan kebudayaan nasional dengan berbagai cara, antara lain ikut dalam festival kebudayaan, mempelajari kebudayaan daerah, dan kreatif mengembangkan kebudayaan nasional. Hak warga negara dalam mengembangkan kebudayaan Indonesia sesuai dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Menikmati kekayaan alam. Hak warga negara Indonesia untuk menikmati kekayaan alam sesuai ketentuan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menikmati kekayaan alami tentu saja disertai tanggung jawab untuk ikut serta melestarikan lingkungan alam agar tetap bisa memenuhi kebutuhan bersama. Selain itu, warga negara Indonesia berhak menikmati pembangunan hasil pengelolaan pemerintah atas kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti ditegaskan pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.